違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kita akan membahas lagi lanjutan dari video kemarin. Tapi buat yang baru gabung di channel ini, gua saranin agar kalian cek video sebelumnya di channel ini, agar kalian nggak bingung sama jalan ceritanya. Dan oke langsung saja, kita gas langsung ke pembahasannya. Dan di sini menampilkan Seiichi yang terus menyusuri hutan sepanjang malam, dan entah kenapa, Seiichi nggak ngerasain ngantuk ataupun lapar di hutan ini. Seiichi berpikiran mungkin karena dia sudah terlatih, saat ia pertama datang di hutan kesedihan dan cinta tanpa ujung. Namun di sini Seiichi merasa masih tenang, karena masih bisa menghubungi Saria dan yang lainnya. Tapi saat Seiichi mengalahkan Berserk Papillon level 78, yang terlihat seperti kupu-kupu, tiba-tiba segerombolan monster ulat hijau yang panjangnya 5 meter, menyerang Seiichi. Bagi Seiichi lebih baik melawan monster serigala dan semacamnya, daripada harus berurusan sama ulat, karena di sini Seiichi merasa ulat itu menjijikkan, seperti kalian yang ngajak kenalan tapi ditolak mentah-mentah padahal yang kalian ajak kenalan wajahnya pas-pasan, anjir korban harga diri, hayur slemek. Seiichi membalik badan dan mengeluarkan pedang hitam dan putihnya, lalu menghantamkannya kepada ulat. Seiichi sambil merhatiin keadaan sekitarnya, agar nggak ngerusak alam terlalu banyak, dan ulat pun terbelah menjadi dua. Gelombang sayat Seiichi masih belum berhenti. Gelombang itu masih terus menerpa gerombolan ulat, dan membelah para ulat, lalu hasilnya, tubuh Seiichi dibasahi oleh cairan lendir hijau. Seiichi lanjut berlari menjauhi hutan, bergegas untuk segera keluar, tapi tanpa disadari Seiichi, dia berlari nggak bergerak kemanapun semakin kenceng larinya dan hasilnya tetap di tempat. Lalu Seiichi menoleh ke bawah, dan boom, tanah yang dipijaknya nggak ada, lalu natap langit dengan muka penuh tanda tanya, dan jatuh ke bawah jurang setinggi 30 meter. Tapi ini tuh Seiichi, gua yakin nggak bakal mati, dan benar saja, Seiichi berhasil mendarat di tanah, tapi dengan posisi wajahnya terlebih dulu. Seiichi mulai memikirkan seberapa luas hutan ini, dan Seiichi juga masih belum bisa menggunakan sihir. Tapi di sini sihir dan item berbeda, meski Seiichi nggak bisa gunain sihir, tapi Seiichi masih bisa pakai efek dari setiap itemnya. Seiichi melanjutkan kembali perjalanannya, untuk mencari tempat, di mana dia bisa menggunakan sihir, dan kembali ke ibu kota Tarveil. Dan di tengah perjalanan, Seiichi mendengar suara percikan air, lalu bertanya-tanya, apakah ini sungai? Ya mana gua tahu, coba lu periksa sendiri. Dan Seiichi berjalan, menuju sumber suara itu. Ketika Seiichi senang telah sampai di sumber air tersebut. Seiichi mencuci matanya, dan karena mendengar suara percikan lain. Perlahan Seiichi mengarahkan pandangannya ke tepi sungai, dan melihat ada seseorang. Posisi di bawah terik matahari siang, melihat warna bola mata yang merah dan rambut biru panjangnya yang basah, wajah yang cantik dan kulitnya yang penuh dengan tetesan air. Tolong kalian gak usah ngeres, gua tahu nih cerita gadis mandi gak pakai anu, kalian jangan pikiran kotor, kalau gua sih gak apa-apa, kan gua yang baca. Dan ketika Seiichi dan gadis itu saling menatap, gak lama kemudian gadis itu teriak, ya pastinya ini tuh teriakan manja, coba bayangin sendiri. Seketika teriakan itu berhenti, dengan posisi gadis itu menutupi tubuhnya dengan tangan, dan berkata, kenapa kau teriak? Lah ternyata Seiichi juga ikut teriak, bego emang. Dan kemudian datang pengawal gadis itu bernama Riel, berpenampilan rambut putih yang diikat menggantung di bahu, bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu gadis armor ini menatap Seiichi dan memejamkan matanya, dan langsung ngejar mau mukul Seiichi. Dan gadis yang mandi tadi menyuruhnya berhenti, dan kemudian Riel bertanya siapa kamu. Dan di sini Seiichi jawab, kalau dia adalah seorang petualang. Gadis tadi dan pengawal Riel masih belum percaya, dan masih menduga Seiichi berasal dari Kekaisaran Kaiser, pahlawan, atau dari agama Dewa Iblis. Lalu di tengah pembicaraan dua gadis itu,
Seichi bertanya, bisakah kalian memberitahuku sesuatu? Adakah tempat di mana aku bisa menggunakan sihir di sekitar sini? Lalu Riel mengatakan, apa yang mau kamu lakukan? Seichi menjawab, aku hanya akan kembali ke tempatku menggunakan sihir teleportasi. Lalu kemudian seseorang datang lagi, dengan pakaian ninja mirip Olga mengatakan, kalau kerajaan kembali diserang. Jadi mereka berniat kembali ke kerajaan, nah karena masih khawatir kalau Seichi musuh. Wanita itu mengarahkan pandangannya ke sebuah pohon, dan tiba-tiba, pohon itu bergerak mengelilingi Seichi. Dan ketika Seichi terkejut, wanita itu sekali lagi menghembuskan nafasnya, dan pohon itu mengeluarkan api mengelilingi Seichi. Ketika para wanita itu meninggalkan Seichi, pohon yang memiliki mata dan mulut itu berkata, apakah kita akan terus berdiri seperti ini, bukankah lebih baik kita sambil duduk santai? Dan Seichi menjawab itu benar, mari kita duduk. Dan di sini, percakapan Seichi dengan pohon terus berlanjut. Singkatnya pohon ini menjelaskan, kalau wanita yang mandi tadi adalah seorang permaisuri. Lalu Seichi bertanya, sebenarnya di mana sekarang dia berada? Pohon itu menjawab, dalam hutan tanpa sihir, lebih tepatnya, meski pohon ini tahu tentang permaisuri atau ratu itu, dia nggak tahu negara mana yang dipimpin. Dan pohon ini minta tolong kepada Seichi, untuk membantu yang mulia ratu melawan musuhnya. Ini karena dia ngerasain, kalau lawan yang dihadapi terlalu kuat. Seichi mau menerima permintaannya, tapi di sini Seichi masih bingung, karena sihir masih belum bisa digunakan. Lalu pohon mengatakan, kalau kemampuan yang mulia bukan sihir, singkatnya itu adalah kemampuan unik, memberi kehidupan dalam benda mati, sama seperti milik Destra. Sementara itu Shin berpindah ke pertempuran, yang sedang diperjuangkan oleh Riel, dan Ratu. Beberapa unit prajurit tengah terluka, dan mereka masih berjuang untuk memenangkan pertempuran. Shin kembali kepada Seichi, yang sedang diantar bapak pohon menuju tempat pertempuran. Tapi di tengah jalan mereka terhenti, ini karena Seichi merasakan ada hawa kehidupan di sekitarnya, dan mendengar suara manusia lain di dalam hutan itu, yang sedang bertarung melawan monster. Tapi ya sudahlah, karena mereka ngelihat dia bukan seorang musuh, ataupun orang yang sedang membutuhkan bantuan, jadi mereka melanjutkan perjalanan. Gak lama kemudian Seichi sampai di tempat tujuan, melihat kota di tengah hutan, dikelilingi tembok besar mirip Tarveil, dan melihat pertempuran yang sudah berada di ujung tandus. Awalnya Seichi merasa ragu untuk memasuki kota, ini karena Seichi ngerasa berbahaya mengingat dirinya masih dianggap musuh. Tapi sang pohon mengatakan tidak apa-apa selama bersamanya, jadi sang pohon mendorong Seichi memasuki gerbang utama. Dan di sini, gerbang utama terlihat memiliki mata dan mulut, lalu mengatakan aku adalah ciptaan ratu, tugasku menghalangi musuh memasuki kota. Tiba-tiba Seichi terus dihujami anak panah, meski Seichi dapat menghindari semua serangan itu, tapi Seichi berpikir kalau semua itu buruk, mengingat harusnya anak panah itu digunakan untuk melawan pasukan musuh. Sementara itu Seichi meminta pohon untuk melakukan sesuatu, dan pohon berbicara kepada gerbang, mengatakan kalau aku bukan pohon yang mencurigakan. Lalu para prajurit mengatakan, semua sumber kehidupan yang dibuat oleh ratu memiliki tanda, dan kamu nggak memiliki tanda itu, maka matilah. Dengan ini semua penjaga kembali menyerang Seichi dan pohon dengan anak panahnya. Lalu pintu gerbang utama mengatakan, semuanya tolong hentikan, aku merasakan hawa kehidupan yang sama denganku dari pohon ini. Mendengar kata-kata gerbang, semua penjaga akhirnya bisa diam. Lalu Seichi sambil megangin anak panah yang berhasil dikumpulkannya, Seichi berkata akan mengembalikannya, karena itu ditujukan untuk musuh. Mendengar Seichi para penjaga terdiam, lalu Seichi menjelaskan situasinya. Gak lama kemudian Riel muncul di depan Seichi, lalu Seichi menjelaskan alasan kenapa dia bisa sampai di hutan itu. Lalu Riel pun meminta Seichi untuk mengikutinya, dan Seichi berjalan memasuki kota di belakang Riel. Sambil berjalan Seichi juga mengatakan, kalau dia sampai di hutan akibat ulah dari kristal Destra, yang mengaku sebagai utusan agama Dewa Iblis. Lalu Riel mengatakan, itu artinya kau bukan dari agama Dewa Iblis, lalu apakah kamu dari Kekaisaran Kaiser, ataukah kamu adalah pahlawan? Seichi kaget mendengar nama Kekaisaran Kaiser dampai di hutan itu, dan Seichi menjawab kalau dirinya tidak berasal dari kedua kemungkinan itu. Seichi mengatakan dirinya dari Tarveil atau yang dikenal Kerajaan Wimberg. Sementara itu Seichi terus berpikiran, kenapa dia membiarkanku dan pohon masuk melewati gerbang utama. Sepertinya di sini Seichi akan dibawa menuju tempat yang mulia ratu. Lalu nggak lama kemudian,
Seiichi mengatakan kalau ceritanya bersambung. Nah, jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya. Jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。